FM. Fusion FM. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, DPP KB P3A Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Yusani Sumedang Tandang dan sekitarnya. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan melaksanakan sebuah program spesial untuk obsesi obrolan segala sisi. Sahabat Yusani Sumedang Tandang dan sekitarnya, obrolan kita hari ini seputar keluarga yang luar biasa memang menjadi topik kita hari ini. Dan kebetulan di depan saya juga alhamdulillah sudah hadir Bapak dan Ibu dari Dinas DPP KB P3A. Nah, ini panjang sekali ya, DPP KB P3A. Namun sebelum kita kupas apa sih DPP KB P3A ini, kita harus tahu juga karena ini judul awal, biar nanti sahabat Cisan juga tahu nih apa sih fungsi dan tugas dari DPP KB P3A. Kita sapa dulu ibu kita yang cantik hari ini sudah hadir dan bapak kita yang ganteng. Pasti kalau ibu cantik bapak ganteng, dan memang ganteng sih. Selalu hari ini ketemu dengan yang ganteng-ganteng, alhamdulillah ya. Baik, ibu silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Sumedang dan sekitarnya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Juju Julaiha sebagai Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sahabat Yusan, ternyata warga Sumedang punya tim advokasi ya, tenang. Ya, kalau udah punya tim advokasi itu pasti tenang. Ya, dan juga pada kesempatan ini melalui Radio Yusan Media 92,7 FM. Ya. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang implementasi Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenbangga BKKBN, Bu. Nah, baik sahabat Yusan, sebelum lebih jauh lagi, apa sih yang namanya quick ya? Quick-quickan gitu ya. Nanti ibu kita ya, ibu Juju kita ini dari advokasi dari DPP KB P3 akan menjelaskan. Nah, sekarang kita berlanjut juga untuk berkenalan dengan Bapak kita nih. Siapa gerangan yang hadir hari ini? Ya, terima kasih. Nama saya Dadan Mulyadan, di DPP KB P3A bertugas sebagai Kepala Bidang Keluarga Berencana. Kami memberikan layanan untuk memberikan layanan keluarga berencana bagi warga di Kabupaten Sumedang. Masih ada ya keluarga berencana itu? Oh, masih. Alhamdulillah. Artinya Sumedang tidak terlalu banyak penduduknya, itu kali. Ya, jadi harus direncanakan gitu ya. Betul sekali. Biar nanti. Namun sebelum lebih jauh lagi Pak ya, tentang apa yang tadi disebutkan oleh Ibu Juju ya, tentang peran serta dari Bapak dan Ibu di sini, kita ingin tahu dulu Bu, karena kadang-kadang memang kalau masyarakat itu dengan sebutan yang sangat panjang itu agak sulit untuk dihafalkan gitu ya. Betul. Nah, ini DPP KB P3A itu apa sih gitu? Siap. Kami informasikan bahwa setelah adanya penggabungan dari beberapa dinas, sehingga DPP KB itu mempunyai indikator utamanya itu 4 gitu kan. Kan kalau dinas kesehatan hanya satu kesehatan. Kalau DPP KB itu satu, dia punya indikator utamanya pengendalian penduduk. Iya, satu. Nah, yang satu. Yang kedua, dia melakukan program keluarga berencana. Ketiga,
pemberdayaan perempuan, Iya. dan keempat perlindungan anak. Nah, jadi ada 4 indikator itu, ada 4 tugas fungsi DPPKB terhadap pelayanan masyarakat terhadap 4 kegiatan tersebut. Wah, keren. Ya, nanti ada kuis nih. Apa yang disebutkan oleh Pak Dadan nanti dikuiskan ya untuk sahabat Yusan yang masih mancol. Silakan di 92,7 FM Yusan Radio. Dan kalau mau bertanya seputar DPPKB P3A tadi udah ada 4 indikator ya, cukup sangat luas sekali ya, perempuan dan anak, kemudian pengendalian penduduk dan juga keluarga berencana. Nah, itu memang hal ini sudah tak asing lagi ya, apalagi keluarga berencana. Baik sahabat Yusan, kalau begitu sebelum lebih jauh nih, mudah-mudahan sahabat Yusan tadi sudah mencatat yang 4 tadi ya. Untuk nanti ada kuis ya di akhir acara. Ada hadiahnya nanti, tenang. Nah, sahabat Yusan jangan lupa untuk dicatat di 0812223355 927 ya Mbak ya. Nah, boleh nanti telepon atau yang mau bertanya silahkan juga. Baik Ibu, nanti tadi tuh ya tentang quick itu ya Bu ya. Nah, silakan. Ya. Aduh, takut lupa nih saya, soalnya Ibu itu yang akan menjelaskan apa gitu ya, biar nanti warga sahabat Yusan juga mengenal dengan yang namanya ya makhluk hidup itu ya, makhluk quick itu apa gitu. Kalau bahasa Indonesianya quick itu cepet ya. Nah, gitu. Tapi nggak tahu kalau di DPPKB P3 itu apa gitu. Silakan Ibu. Ya, kebetulan kita akan menjelaskan ada 5 quick win Kemenhub banget terdiri dari yang pertama tuh kan ada 5 ya Bu ya. Yang pertama terkait dengan genting. Jadi sanes genting genteng ya ini ya. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, itu quick-winnya ya. Iya, genting itu namanya. Untuk yang kedua, Taman Asuh Sayang Anak. Jadi namanya Tamasya. Jadi banyak istilah-istilah tuh kalau di DPPKB itu ya, Tamasya. Singkat ya Bu. Iya. Untuk yang ketiganya Gerakan Ayah Teladan Bu. Nah, ternyata itu ayah juga namanya ganti. Ya. Karena di sini ada perlindungan perempuan dan anak. Iya. Berarti harus itu yang namanya ayah itu penting. Iya. Karena siapa lagi kalau yang tidak menyayangi perempuan dan anak itu ayah. Iya. Nah, peran ayah cukup sangat cukup bagus. ini ya. Selanjutnya ada yang keempat tuh EI Super Apps tentang keluarga. Nah, mungkin ini baru mau dilaunchingkan tahun depan ya. Ya untuk di Kabupaten Sumedang gitu. Apa jadi tadi, Bu? EI Super App. Jadi nanti misalkan kalau ada masalah-masalah nanti dijelaskan ya, kalau ada masalah atau apa nanti bisa nanya ke EI sekarang tuh kan. ada EI ya. Ada EI ya Bu nanti. Apa kalau ada singkatnya AI ya? AI gitu. Cuma nanti takut tertukar sama Bu AI di EI gitu. AI ya. Ya. Kalau orang AI ya gitu, AI ya. Siap. Nah, selanjutnya untuk yang kelima itu lansia berdaya. Namanya Sidaya. Jadi lansia itu harus diberdayakan juga ya. Jadi jangan sampai dibiarkan sudah tua diabaikan sampai nggak dipelihara, nggak diurus gitu ya Bu ya. Nah, itu program-programnya jadi ada 5 ya Bu ya. Untuk program yang pertama terkait dengan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting merupakan program nasional berbasis gotong royong Bu untuk mengatasi stunting di Indonesia. Dan kita juga di Sumedang nih ada tim tim pencegahan penurunan stunting ya untuk tingkat kabupaten juga. Tapi ada gimana ya, Bu, ya. sudah turun kah atau masih inilah masih diintervensi ya Bu ya. Mungkin kan tidak langsung ini ya, tidak langsung kelihatan langsung. Mudah-mudahan tidak naik, yang penting tuh mudah-mudahan turun ya Bu ya. Siap, amin. Nah, jadi dengan program ini menghubungkan orang tua asuh atau OTA dengan 1 juta keluarga berisiko stunting, memberikan dukungan nutrisi dan pemantauan kesehatan selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi yang dimaksud dengan 1000 HPK itu sejak dari janin Bu, sejak dari janin di dalam kandungan ibu sampai anak berusia 2 tahun. Nah, itu kan dari nol ya. Iya, jadi masa pertumbuhan sel-sel, otak gitu ya. Nah, di sana tuh sangat berperan sekali ya dengan nutrisi, terutama nih protein yang tinggi ya. 1000 hari itu udah heseng itu 1 bulan. Iya, dari bertemunya sperma sama sel telur
nanti jadi embrio ya. Nah, nanti jadi embrio sampai 2 tahun. Iya. 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 Dari sejak janin terbentuk sampai 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun ya, dari 0 sampai 2 tahun atau 1000 hari. Iya, 1000 hari. Iya, siap. Bapak mah tarang hitung ya, Bu ya. Ya, terang-terang ke sekolah luar ya orang kayak gitu. Terang-terang pas pada aduh ini udah mau melahirkan gitu ya. Jadi lupa cara membuatnya juga. Jadi tadi hitung 1000 hari ya. Ya, jadi Nah, itu ya salah satunya. Nah, untuk inisiatif Genting ini sebagai upaya gotong royong lintas sektor Iya. untuk mempercepat penurunan stunting. Jadi tidak hanya oleh DPPKB, Iya. misalkan oleh Dinkes, pokoknya semua sektor terkait ikut andil ya. Jadi Betul. misalkan ada dari dinas-dinas ya, dari dinas Harus pendidikan, ini berkesinambungan ya berarti. Iya, jadi harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Dan indikatornya banyak mungkin ya Bu ya kalau Iya. stunting ini. Ya, banyak sekali ya. Semua. Adapun sasarannya itu ibu hamil Iya. itu udah pasti ya. Iya. Kan tadi dari 1000 HPK ya. Ibu menyusui hingga anak berusia 2 tahun. Nah, itu lebih praktis bagi kaum laki-laki. Nah, Kita nggak mau menghitung hari. Menghitung hari susah. Kecuali lagunya Iya. enak. Iya. Selanjutnya balita. Jadi bayi anak berusia 2 tahun sampai 2 tahun ya. Jadi 0 sampai 23 bulan ya. Nah, adapun jenis-jenis bantuannya, yang pertama bantuan utama nutrisi, yaitu makanan lengkap siap santap atau kudapan kayak protein, paket nutrisi juga atau sembako juga. Ya. Iya. Nah, selanjutnya untuk non nutrisi ada juga ini sangat mempengaruhi terkait dengan penurunan stunting ini. Jadi sangat Itu ya. faktor-faktornya sangat berpengaruh ya. Berpengaruh, betul. Ya. Yaitu misalkan terkait dengan perbaikan jamban, MCK atau rumah layak huni. Biasanya ini untuk masyarakat yang miskin ya, miskin atau miskin ekstrim. Ini biasanya ada bantuan-bantuannya. Selanjutnya untuk bantuan pendukung ada juga akses air bersih untuk pengolahan air bersih, misalnya pipanisasi atau pengeboran sumur dan lain sebagainya. Dan itu mungkin untuk jenis-jenis bantuan terkait dengan untuk penurunan stunting ya. Iya. Nah, untuk yang kedua tadi Taman Asuh Sayang Anak Tamasya. Tamasya. Jadi kan boleh tamasya itu pergi ke tempat lokal apa gimana gitu. Jadi ini Harus bertamasya. jadi kayak tamasya Iya. gitu ya, kayak piknik. Iya. Jadi kalau dulu mah tempat penitipan anak, Bu. Iya. Nah, jadi istilahnya tamasya. Cuma ini lebih ini lagi misalkan lebih yang melayaninya tuh yang pengasuhnya itu daycare unggul yang terstandarisasi. Jadi ada standarnya, Bu. Nah, di situ itu menyediakan layanan pengasuhan anak usia dini yang terintegrasi dan ramah keluarga. Iya. Jadi misalkan kalau ada ibu-ibunya yang bekerja, Iya. misalkan dari pagi sampai sore, anaknya nggak keurus ya. Betul. Nah, jadi dititipkan. Jadi Sama nenek. sama nenek. Nah, sekarang mah ada di tempat ini, tamasya ini. Itu harus ada di kantor-kantor atau gimana, Bu? Misalkan Di kantor atau di tempat di seluruh lembaga pemerintah atau swasta, ada di swasta juga. Juga ada. Kita kan ada di TK Salahuddin ya, di situ ada jadi di sana para orang tua menitipkan anaknya, dan di sana juga nggak hanya bermain saja, jadi ada edukasinya gitu untuk anak ya. Iya. Untuk anak itu ada edukasi. Berarti sampai dengan sore ya, Bu? Iya, bagaimana ini mungkin bagaimana lembaga atau itunya yang sampai kapan gitu, mungkin sesuai dengan Fleksibel, fleksibel ya, Bu ya. Iya, siap. Nah, kalau untuk yang lebih maju lagi di situ tuh ada psikolog, Bu, dan nanti bisa kerjasama dengan psikolog, misalkan spesialis anak untuk melihat perkembangan tumbuh kembangnya anak. Jadi tidak hanya dititipkan gitu. Jadi anak tuh misalkan bisa sambil bermain, bisa sambil beredukasi gitu ya. Nah, itu namanya tamasya. Tamasya ya. Iya. Gratis tuh, Bu.
Enggak juga, soalnya di swasta ya. Mungkin nanti mungkin ini salah satu program kita ya Pak ya. Mungkin untuk kedepannya bisa aja pemerintah ada inilah, tapi selama ini masih di swasta gitu ya Bu ya. Selanjutnya gerakan ayah teladan. Nah ini sangat baru dengar gitu. Ayah teladan itu seperti apa? Seperti apa ya? Gati. Singkatannya Gati Pak, bukan gatel. Ya. Nah, Gati ini adalah gerakan optimalisasi peran ayah. Jadi kan mengubah persepsi ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah ya, tetapi juga sebagai pendidik, pengasuh, dan sahabat bagi anak. Jadi kan kebanyakan sekarang itu kan menjawab fenomena fatherless ya. Jadi kurangnya kehadiran seorang ayah. Karena kalau ayahnya yang sibuk, si anak masih tidur, ayahnya udah berangkat. Ya. Betul. Terus nanti malam tuh baru datang, anaknya udah tidur. Itu kan ada lagi yang tahu datangnya 1 tahun sekali. kayak Bang Toyib, dia datang 3 tahun berturut-turut gitu. Baru datang nanti kotak-kotak. Itu ya Pak. Jadi ada gimana itu Bu? Nah itu misalkan menjelaskan keteladanan seorang ayah ya. Nah misalkan nih contoh mengantar anak saat pertama masuk sekolah, biasanya kan ibu-ibu Ya, betul. Udah paling ya kalau bapak mah cucu mungkin ya cuek gitu. Iya. Tapi kalau saya Bu yang ngantar justru itu kakeknya, Ya, kakek apa-apa. atau my husband. Dari dulu saya nggak pernah ngantar anak. Itu udah ganti ya. Udah program Gati. Udah program gitu ya, berarti istilahnya belum dilegalkan. belum sampai kecuali sekali-kali baru sekali ya, Bu, sekali-kali itu kalau anaknya mau diantar sama Bu nanti antar ke situ gitu ya, baru itu mau. Tapi kalau selama sekolah sampai dia kuliah sampai sekarang aja sama itu sama my husband. Itu berarti dari salah awal. satu contoh ya. Nah, apalagi misalkan bisa contoh lain mengajak anaknya ke masjid, Iya. sholat berjemaah, misalnya itu kan salah satu contoh jadi role model ya. Ya betul. Nggak hanya nyuruh kamu ke masjid, ibu bapaknya sholat, anak bisa main HP gitu ya. Nah itu kan bukan Gati ya. Nah, itu mah salah apa tuh Bu? satunya. Aduh liciknya itu mah. Iya. Iya. Selain itu juga ada Oke, bentuk bisa. layanan-layannya, ada layanan konseling pranikah, menikah akan dan saat memiliki anak. Iya. Juga ada konsorsium komunitas ayah teladan. Nanti mungkin kalau untuk setelah booming nanti Ya. ada apa? Itu udah launching belum Bu? Yang ayah ini. Kita masih sosialisasi ya, masih sosialisasi. Jadi belum Ya, mungkin nanti kita launchingkan lah. belum nanti. di-startkan ya, tapi bukan berarti tidak boleh kan, dari mulai sekarang Ya, harus dari sudah mulai, ya, ya. sudah mulai. Iya, Bu. Selanjutnya masih ada Bu Ya, yang tadi yang EI Super S Nah ini satu keluarga yang itu indikator kelima ya, keempat Bu. keempat ya. Layanan mulai dari A sampai Z tentang pembangunan keluarga, misalkan bisa konsultasi ke aplikasi ini kan, Ya. nanya misalkan tentang apa nanti dijawab gitu ya Sama AI AI, sama AI gitu ya. sama AI. Iya, Iya. tentang konsultasi problematika keluarga, anak, misalkan terkait dengan. Tapi Bu itu jawaban yang di AI-nya itu langsung dari BPPKB-nya atau memang Iya. itu dari mesin udah dibuatkan aplikasinya. Iya, Oh iya, jadi itu iya. disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terjadi di Iya, Sumedang ya. Jadi iya. tidak seperti AI yang misalnya yang sekarang ini ya, Meta itu enggak ya, beda ya. Beda. Jadi Jadi ada jawabannya. misalkan jadi itu aplikasinya harus di-download dulu berarti. Iya, Apa iya. namanya Bu? Namanya yang tadi AI Super Apps tentang KB nanti Iya, ada. ada ya. Tapi ini masih Masih belum. masih Iya. belum di launchingkan di Iya, Kabupaten siap. Sumedang. Selanjutnya yang terakhir Ya. lansia berdaya atau sidaya. Sidaya. Nah, ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap aktif,
sehat dan produktif melalui kegiatan pendidikan. Ada sekolah lansia, Bu. Wah, ikutan dong. Ya, Biar kebetulan tambah kan, pinter. iya di apa? Di desa-desa dan kecamatan tuh ada bina keluarga lansia ya. Iya. Nah, di situ bisa lansia itu. Jadi sekolahnya nggak sekolah kayak mahasiswa atau Iya. SMA, Bu. Misalkan terkait dengan pelajaran ini kesehatan, misalkan ada juga apa terkait dengan pemberdayaannya, misalkan cara kalau ada yang usaha cara membuat apa, kerajinan apa gitu. Jadi ya. disesuaikan dengan itunya. Iya. Iya. Untuk sosialnya misalkan pengajian, kegiatan olahraga, edukasi gizi juga, serta pemeriksaan rutin di posyandu lansia. Wah, cukup banyak ya Iya. tugasnya yang ini. Aduh, luar biasa deh. Iya. Ya, ternyata banyak gitu, dan ternyata sudah sangat diperdayakan dari semua, dari nol lahir Iya, sampai ke Bu. lansia, Bu. Iya. Kebayang nggak, Jadi Bu? komplit ya, Bu ya. Komplit banget. Ternyata kita jangan takut ya, karena ada DPPPKB ininya Iya. yang bisa mengatasi dari nol sebelum lahir sampai dengan saat kita lansia pun masih diurus dan Iya. diperhatikan. Iya, Bu, iya. Luar biasa, Bu Juju, Iya, keren banget. Iya. Baik, sahabat Yusan, sebelum kita lanjut kembali ke topik berikutnya, kita akan ada yang masuk dulu. Sahabat Yusian dan pecinta Fianka, masih bersama Obsesi, obrolan segala sisi. Tetapkan di Obsesi. Yang mulia, bagaimana cara kita menguasai Indonesia? Mudah saja. Pertama kita serang anak mudanya. Kita hasut mereka untuk nikah muda. Lalu kita sibukkan mereka dengan persiapan ina-ino. Wow, seperti apa itu yang mulia? Foto prewedding, pilih baju, cari gedung, make up dan lain-lain. Sehingga mereka lupa untuk periksa kesehatan dan cek kesiapan kehamilan. Hai, polos sekali mereka yang mulia. Padahal kan itu yang paling penting. Kalau sudah kena stunting, anak-anak gagal tumbuh, gagal berkembang. Generasi masa depan bakal tumbang. Wah! Semuanya, ayo selamatkan masa depan bangsa. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Pesan heroik ini disampaikan oleh BKKBN. Ya, ya. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, DPPKB P3A Kabupaten Sumedang. Sahabat Yusan, baik, kita lanjut kembali tadi topik kita yang sudah disampaikan oleh Ibu Juju, dan sekarang kita akan beralih ke Bapak Dadang. Bapak Dadan, Pak Dadan ya, nanti jangan sampai salah ini Pak Dadan. Nah, sahabat Yusan, yang mau bertanya silahkan ya, untung ada tim ahlinya dari DPP KB P3A. Ini luar biasa, kapan lagi, karena mereka ini orang sibuk sekali, dan alhamdulillah pada kesempatan ini untuk hadir menyapa sahabat Yusan di rumah. Ini bagi sahabat Yusan yang stay, ini terima kasih untuk Ibu, assalamualaikum, Umi dari Mama Yayat ya, masih tetap manco mendengarkan di 92,7 FM, dan untuk Ibu Juju juga ini didengar katanya di sekitar daerah apa namanya tuh ya nomor itu ya. Assalamualaikum. Iya, silakan, dengan siapa, Bu? Sama Teh Moni. Teh Moni mau ada yang ditanyakan? Iya. Silahkan. Ini Ya. Teh Moni kan usianya udah lanjut. Udah lanjut ya, berapa tahun? Udah ABC, bukan ABG. Oh, ABC. ABC teh apa singkatannya? Angkatan Babe. Ya, silakan. Usia Teh Moni kan udah 51 ya. 51 berarti masuk ke pra lansia, Bu ya? Iya. Pra lansia, masih pra teman. Ya. Tapi masih subur gitu, belum menopause. Belum menopause, masih subur. Hati-hati ada Pak Dadang.
Ya, terus? Moni kan single parent ya, Umi. Iya. Oh, tenang Pak Dadan single parent. Ya. Terus gimana Pak Moni? Terus kalau menikah lagi takutnya punya anak lagi, Umi. Ya, iya Tong. Kalau itu mah. Masih subur. Iya masih subur. Tapi kan tenang ada Pak Dadan. Ada nanti di planning. Terus gimana? Ya, Emang mau nikah lagi? itu kan udah melampaui batas. Tapi kalau untuk menikah itu nggak bisa aja sampai kapanpun gitu. Ya. Ya. Nah, Tapi kalau masih subur kan takutnya punya anak lagi. iya. Siap. Terus? Pertanyaannya? Enggak, Pak Dadan enggak ini mah ya, enggak ini. Iya. Cuma nanya aja gitu. Iya. Terus masalah ini ya stunting ini tuh. Ya, stunting. Ya itu yang memicu stunting itu Ya. akibat dari apa gitu? Stunting akibat dari apa? Ya. Apakah karena pernikahan terlalu muda? Ya. Atau terlalu tua seperti Mama Bu Moni gitu. Anaknya udah usia lanjut? Ya. 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 Terus cara menanggulanginya gimana? Cara menanggal ya siap. Ya begitu aja Umi. Baik, terima kasih. Kan tidak ada pantun Umi ya belum bikin. Aduh, harusnya ada pantunnya tuh biasanya suka ditutup sama pantun. Belum siap-siap ya. Ya nanti masuk lagi boleh di WA-in ya pantunnya ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Umi. Ya sama-sama. Ibu sama Pak Dadan juga ya. Ya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu Pak Dadan tadi sudah didengar langsung ya, dia lansia usia 51, apakah masih bisa subur katanya, dan kalau melahirkan apakah bisa jadi stunting, dan tadi juga hal-hal yang berkaitan dengan stuntingnya juga. Silakan siapa yang menjawab gitu juga Pak? Ini Ibu Bidan nih. Mungkin coba menjawab ya. Assalamualaikum Ibu Moni. Bu Moni ya. Alhamdulillah sehat ya Bu Moni, 51 tahun tapi masih ya, sehat. menstruasi ya. Berarti kan itunya masih ini ya, sel telurnya masih berfungsi gitu ya. Kalau masih mens tuh ya. Iya masih mens. Mungkin kalau udah itu tuh udah mau ke premenopause atau menopause tuh kualitasnya mungkin agak kurang ini ya, kurang bagus. Tapi kalau misalkan spermanya bagus, ya tidak menutup kemungkinan ya dari pihak laki-lakinya. Iya, kemungkinan itu kan hanya yang di atas ya. Tapi kalau mensnya tapi ada kan Bu Juju yang itu viral juga ya, 70 tahun kan melahirkan. Iya, mungkin gitu. Kalau masih mens sih ya, mungkin saja gitu. Kan selama masih mens ya, gitu ya. Berarti tandanya kan ovariumnya itu masih berfungsi ya, untuk mengeluarkan hormon estrogen ya, progesteron gitu ya. Nah itu mungkin ya, soalnya karena sekarang ini kan nutrisinya tuh bagus ya, nutrisinya bagus, jadi kemungkinan si ovariumnya itu berfungsi dengan bagus. Banyak sekarang yang 53 juga masih menstruasi gitu. Ada ya? Oh iya. Ada yang 50 tahun hamil, ada Bu? Ada. Terus gimana, aman tapi? Ya aman, cuma kan faktor risiko ya, faktor risiko tinggi gitu. Kan melahirkannya kalau udah usia lanjut itu kan ngedennya atau napasnya kan ini ya gitu. Nah itu ya Bu ya. Jadi kalau menstruasinya masih teratur, masih siklusnya bagus, itu masih bisa. Masih bisa. Jadi fungsi ovariumnya itu masih aktif. Nah itu ya Bu. Kalau ada spermanya, kalau nggak ada spermanya nggak tenang ini ya. Kan single parent, tenang aja. Cuman dia kayaknya niat mau nikah lagi gitu. Nah itu yang mungkin takut gitu ya, apa masih bisa. Cuma nantinya kan untuk kehamilannya jadi resiko tinggi ya Bu. Betul. Nah itu ya temanya, jadi tetap harus waspada juga. Iya. Nah mungkin kaitannya dengan stunting juga Bu, tuh di usia seperti itu. Katanya stunting itu penyebabnya apa gitu, dan cara
menanggulanginya seperti apa? Iya, siap. Terkait dengan stunting itu adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, terutama tinggi badannya jauh lebih pendek dan rata-rata usianya akibat kekurangan gizi ya. Nah, itu dia. Bukan berarti yang pendek stunting gitu ya, tapi kalau yang stunting bisa kemungkinan pendek gitu ya, Bu ya, bisa kerdil gitu ya. Nah, ini akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi yang tadi itu dalam 1000 hari pertama kehidupan. Jadi sejak dalam kandungan hingga sampai usia 2 tahun. Nah, jadi akibat stunting ini bukan hanya soal tinggi badan tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan jangka panjang baik secara fisik maupun mental. Nah, itu ya Bu ya. Untuk dampaknya dampak jangka panjang akibat stunting bisa dampak fisik tadi itu kerdil, ya tumbuh menjadi tidak sehat lah gitu ya, lebih pendek dari teman seusianya. Nah itu tuh rentan sakit, itu ya. Risiko penyakit kronis, jadi kan kalau gizinya kurang pasti ya kalau ada itu cepat menular gitu ya, misalkan penyakit TB atau penyakit lainnya gitu, penyakit infeksi lainnya. Adapun dampak kognitif dan mental, kecerdasannya menurun, ini paling penting biasanya. Rada inilah telat ini ya. Telat telmi gitu, ketelambatan belajar ya, telmi. Kalau di lagu mah telmi enak kan nyebutnya. Telat mikir gitu, kecerdasannya menurun ya. Terus konsentrasinya rendah. Tapi Bu Ayah ngejangkung moga telmi. Iya. Mungkin itu waktu dari janin sampai 2 tahun itu mungkin cukupan proteinnya mungkin kurang ya. Kan air zaman dulu mah tapi udah banyak anu pinternya. Makan telur dibagi-bagi tapi palintar zaman dulu kita ya. Orang tua juga Bu, usianya panjang-panjang yang zaman dulu tuh. Nah, itu ya Bu ya. Jadi dampak sosialnya juga ada, prestasi akademiknya rendah, peluang kerjanya lebih kecil ya kalau yang merenang. Kan sekarang apalagi ada tes-tes gitu ya Bu ya. Nah, itu untuk kedepannya. Mungkin itu salah satunya Bu. Baik Bu Mani, mudah-mudahan nanti puas ya dengan pertanyaan jawabannya. Silakan Pak dengan Pak Dadang. Kayaknya kaitannya ada tuh di usia 51 dengan kependudukan itu gimana Pak? Masih banyak yang menikah sekarang di usia lanjut? Ya, siap. Banyak bahkan ya. Soalnya gini Pak, ya cerita dulu dikit nih. Saya itu ada kelompok pengajian namanya Jaitun. Jaitun itu usia udah lanjut tapi kayaknya sudah tidak produktif, ada yang produktif. Dan biasanya saya memberikan karena itu pemberdayaan juga untuk lansia. Itu pengajiannya setiap hari Jumat keempat kalau nggak salah. Nah, itu dari 74 sekarang udah pada laku Pak. Yang udah laku itu saya keluarkan dari pengajian itu. Karena kan untuk janda ya. Janda. Jadi di situ ada kesehatan gratis, untuk pengajiannya lebih ke ini, terus didapatkan jodohnya. Tapi dipantau Bu jodohnya juga, kalau nggak baik jangan gitu. Nah, itu kemarin dapat ya itu banyak cerita di situ. Nah, seperti itu Pak. Tapi insya Allah nggak bakalan ini karena udah cucunya udah banyak. Cuman dia hanya untuk kasih sayang aja gitu, untuk saling menjaga. Nah, itu tiap hari Jumat ke 4. Nah, itu 74 orang, sekarang tinggal 65 kalau nggak salah. Tapi datang lagi yang baru gitu. Seperti itu. Baik, itu hanya intermezzo aja ya. Iya. Silakan Pak, materi Bapak. Siap. Terima kasih Bu. Mang Bahar juga. Atau sedikit mau mengupas yang tadi sedikit? Nanti karena ada kaitannya. Siap. Jadi harus mendengar dulu ya. Terima kasih pemirsa Yusan Media di 92,7 FM yang pada hari ini dapat mendengar kami di mana-mana. Kebetulan ini juga saya juga di jalan suka mendengar ini. Iya, alhamdulillah Bapak. Saya menyambung dengan tadi materi dari rekan saya bahwa salah satu tugas DPP KBP 3 itu adalah mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan keluarga yang berkualitas. Nah, ini menjadi satu pikiran yang sangat berat karena dinamika saat ini itu sangat berkembang. Pertama, pengendalian penduduk yang
di beberapa daerah belum optimal. Iya. Kedua, adanya disparitas pembangunan di antar wilayah. Iya. Di Dieu mentos maju, di Dieu henteu, Iya. gitu. Terus ada persebaran penduduk yang tidak merata. Iya. Juga ada tantangan bonus demokrasi yang nanti di 2045 Iya. bahwa kita itu menuju Indonesia emas. Iya. Apabila itu tidak kita hadapi dari sekarang, disiapkan dari sekarang, mungkin di sana itu akan menjadi keluarga atau warga yang hanya bahasanya itu penduduk produktif tapi tidak berproduksi, Iya, gitu. iya, iya. Nah, seperti itu. Produktif tapi tidak berpenghasilan, gitu kan? Usia sekian itu dia itu harusnya berpenghasilan. Betul. Tapi pada saat tersebut mereka tidak punya penghasilan karena tidak sehat, ya. karena kurang pengetahuan, Ya. karena stunting, sehingga itu bukan menjadi bonus tapi menjadi bahaya atau tantangan. Betul. Iya, iya. Apalagi dengan pembangunan keluarga di saat ini mulai dari pernikahan dini yang sering terjadi. Nah, itu tadi yang disampaikannya. Salah satu faktor ya penyebab stuntingnya. Saat ibu hamil yang kadang-kadang kita tidak diketahui, tahu-tahu hamilnya Udah ada aja. hamil gitu mau Kalau melahirkan melahir- baru gitu kan. banyak Pak di Tidak. Sumedang itu? Ya, Ada nggak? juga ada Ya. gitu. Terus kita belum optimalnya peran ayah. Ya. Seperti tadi itu. Ya. Ayah kita itu kita kadang-kadang bukan sombong merasa bahwa urang menguruskan mencari penghasilan dan sebagainya, kadang-kadang mengasuh anak itu Nggak mau kita serahin aja ke ibu, istri. karena itu juga bagian dari kita. Iya. Terus yang tadi stunting, terus kenakalan remaja dan sebagainya, sehingga salah satu upaya untuk hal-hal tadi yaitu dengan program pengendalian penduduk. Iya. Program pengendalian penduduk itu banyak, Bu. Ya. Dari mulai program KB, Ya. ada yang namanya bina-bina, bagaimana tadi membina keluarga balita, bina keluarga remaja, lansia, gitu kan. Terus ada juga program pendewasaan usia pernikahan. Ya. Jadi diharapkan ke depannya dari mulai sekarang kita membina remaja atau menikah teh cewek diharapkan pada usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Nah, gitu. Seperti Itu jadi pas saya Pak dulu, saya mah 25 Pak. Nah, Perempuannya. Nah, jangan kurang. Itu kan dipaksa deh Pak. Aduh. Karena pada saat itu memang secara fisik dan psikisnya udah mulai matang. Gitu. Oh gitu. Mungkin aja tubuhnya bongsor dan sebagainya, tapi jiwanya belum memenuhi karena umpamanya belum dewasa dan sebagainya. Juga ada pelayanan KB pasca persalinan. Nah ini jadi gini, tadi nyambung tadi ke yang pertanyaan Ibu, salah satunya stunting itu yang diakibatkan oleh asupan gizi yang kurang serta paparan infeksi yang banyak. Salah satu asupan gizi yang kurang itu biasanya mengenai terhadap ibu-ibu yang kurang bisa mengurus anaknya karena beberapa faktor. Salah satu faktor itu karena terlalu dekat punya anak, 6 tahun tos borojo deui kunci gitu kan. Sehingga dia punya gizi untuk satu orang dibagi 2. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu zaman dulu yang merasakan. Ngaraos abdi ge nogi dibagi 2 kan ngaraos mah gitu kan gitu. Alhamdulillah ini. Nah, sehingga salah satu program utama dalam upaya menurunkan stunting yaitu program keluarga berencana. Iya. Kenapa demikian? Karena program keluarga berencana itu punya manfaat untuk meningkatkan kesehatan, juga meningkatkan kesejahteraan. Kenapa demikian? Karena kalau orang hitungannya matang gitu kan, sehingga itu akan terantisipasi. Umpamanya kalau anaknya 2, kita menghitungnya untuk anak dan sebagainya berapa, untuk investasi berapa, untuk kesehatan itu akan teratur. Dan tujuan KB yang paling utama itu ada tujuan 3 utama. Jadi yang tadi Ibu yang tadi ngobrol akan saya informasikan bahwa tujuan KB itu pertama menunda kehamilan.
itu ya. Gitu. Yang kedua, menjarangkan kehamilan. Dan yang ketiga, membatasi kehamilan atau menghentikan kehamilan. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang menikah sebelum usia 21 tahun, maka itu diharapkan KB untuk menunda sampai dia usia 21 tahun. Nah, caranya biasanya kalau untuk menunda itu KB-nya itu KB yang non MKJP. MKJP itu adalah metode kontrasepsi jangka panjang, tidak yang jangka panjang. Yang untuk menunda itu biasanya pakai pil, pakai kondom, pakai suntik. Kan untuk pil 1 bulan tapi dimakan tiap hari. Untuk kondom 1 kali pakai gitu kan. Untuk suntik 3 bulan seperti itu. Ada juga yang menjarangkan kehamilan. Biasanya idealnya menjarangkan kehamilan itu untuk usia antara 21 sampai 35. Gitu. Janten nah itu mah bagaimana kita mau upami hoyong 2 panginten tas 20 hiji teh dijaga heula panginten. Dan usahaina yang bagusnya itu kan idealnya itu jangan terlalu dekat-dekat, juga terlalu jauh-jauh juga jangan gitu. Idealnya 4 sampai 3 tahun gitu. 3 sampai 4 tahun. Nah, sehingga di masa itu berarti kita pilih KB yang waktunya seperti itu. Saena paintan bade diayudi, bade di implan, tapi yang lebih antara 3 tahun itu biasanya pakai implan ya. Jadi usia itu, sehingga apabila mau punya anak terus 22 tahun di implan heula 3 tahun ke 25 tahun muka 2. Setelah itu saya mah menuju ke membatasi kehamilan atau menghentikan. Berarti kalau seandainya udah 35 tahun ke atas itu karena bersiko, diharapkan tidak hamil lagi 35 tahun yang tadi itu, kecuali belum pernah menikah, belum punya anak dan sebagainya itu boleh. Kalau sudah punya anak 2 atau 3 diharapkan cukup itu, sehingga tidak menjadi resiko kehamilan. Nah, seperti tadi kata si ibu, ya ibu mau pilih yang mana tujuannya. Kalau menunda, sepertinya kalau udah 50 mah tidak menunda ya, gitu kan. Itu mah jomblo. Jadi membatasi aja lah gitu kan. Membatasi, ada kontrasepsi yang mantap. Biasanya ibu-ibu diberikan kontrasepsi, bukan kontrasepsi, bentuknya MOW, medis operasi wanita. MOW. Ya. MOW. Baheula mah kurang lemur disebatna teh disteril. Di steril gitu. Di steril MOW. Itu teh sama dengan tadi mau nyebut itu steril. Sama. Tapi emot jantan. Iya, di steril wae. Anu tos 50 tahun ke depan mah. Tapi tiasa dibuka deui apa steril? Tiasa, tapi memang angka keberhasilannya tidak. Nah, gitu. Saya mah barang cangkir. Cangkir teh nya obatna kumaha teh Mang? Macin. Nah, jadi sebetulnya untuk laki-laki kumaha di pambeganan tadi teh laki-laki itu tidak ada yang namanya menopause. Alhamdulillah. Itu mah sampai usianya laki-laki karena setelahnya dia masa puber hidup sampai dan pubernya juga katanya laki-laki mah berapa kali gitu ya. Puber wae nya pamegana. Aku nang bahare. Pajar kota puber deui. Can boga budak lah. Aya we bangsa. Eta mun can boga budak lahir pada salah can hiji deui. Iya, seperti itu pasti. Jadi untuk laki-laki memang kelebihannya itu. Mereka itu sampai akhir hayat itu sepanjang masa reproduksi masih kene sperma itu bagus, apabila gizinya cukup dan sebagainya. Sehingga laki-laki itu hanya ada 2 pilihan untuk ber-KB itu. 1 jangka pendeknya kondom, kedua namanya MOP. Steril juga itu namanya gitu kan. Hanya untuk steril laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, di Sumedang sendiri bagaimana? Ternyata di Sumedang sendiri masih, kalau secara hitungan ekonomi kita masih banyak mengeluarkan anggaran untuk KB karena mereka tidak memilih KB yang efektif efisien. Yang efektif itu apa?
ya tadi metode kontrasepsi jangka panjang. Idealnya kalau kita pakai IUD atau implan atau dioperasi tadi di steril, satu kali itu bisa menahan, umpamanya implan satu kali itu bisa berlaku untuk 3 tahun. Iya. Satu kali pelayanan. Iya. Tapi kalau suntik itu hanya 3 bulan. Jadi itu yang memberi. Terus jangan secara ekonomi. Kalau telat 3 bulan jadi ya. Jadi waktu juga Bu. Kan kita mungkin apalagi yang makan pil ya Bu. Nah, apalagi pil. Kalau pil itu resiko kegagalannya tinggi sekali. Iya pasti. Gitu kan. Ya. Jadi hilap poin uang pil. Jadi iya. Seperti itu. Masih diadakan itu harusnya jangan diadakan pil aja itu Pak. Kan gini Bu, program kita itu menyangkut untuk semuanya. Ada kan karena keadaan tertentu, karena kesehatan, karena keadaan hanya sebentar aja itu gitu. Menjadi pilihan. Siap. Nah, itu menjadi jadi pilihan. Alternatif ya. Alternatif berikut umpamanya tadi kenapa pria harus dilibatkan, karena ada wanita yang tidak memungkinkan wanita tertentu untuk ber-KB. Pamegetna gitu. Seperti itu. Tak itu membahar tuh. Jadi ubah kayak alasan apa memang bisa nananda segitu kan. Kalau pil KB jeung pil kada. Telat ngesok helap. Telat. Nah seperti itu. Sumedang sendiri upami kuprapa ideal nama di Sumedang teh kedah nama menurut standar nasional itu di atas 28% teh tos ngange MKJP. Apa tuh Pak singkatannya? Metode kontrasepsi jangka panjang. Itu jangka panjang, tapi masih banyak yang menggunakan non-MKJP. Jadi laki-laki banyak nggak Pak? Disuntik. Sekarang. Nah, itu jadi masalah. Nah, itu. Belum. Sekarang itu kurang dari 1%, hanya 0,8 sekian persen kesertaan KB pria di Kabupaten Tapi Sumedang. udah ada Pak? Ada. Sekarang itu sudah mulai berjalan. Alhamdulillah kebetulan di Kabupaten Sumedang sendiri dalam upaya meningkatkan kesertaan KB pria, pertama tempatnya sudah ada, umpamanya di Rumah Sakit Sumedang sudah ada dokter spesialis urologi itu yang berhak untuk melakukan itu, juga memberikan pelatihan pada dokter umum untuk melakukan tindakan itu, yaitu kebetulan di Sumedang tahun sekarang Kepala Puskesmas Ujung Jaya itu menjadi operator bisa untuk melakukan steril untuk pria. Gitu ya. Nah, jadi aman ya. Alhamdulillah. Kita giring. 2 tahun sekarang sudah mulai, bahkan kemarin saya itu. Ya, Sampurasun. Rampes. Ya, dengan siapa Ibu? Mama Irma. Mama Irma dari Cikesik Rancakalong. Silakan Mama Irma mau bertanya katanya Pak. Mangga. Iya, gimana tuh? Bertanya berkaitan dengan cucu. Ya. Perempuan. Mama Irma tos gaduh cucu. Udah tuh. Iya, siap. Gimana udah tuh? 6. Oh, udah 6 ya. Tapi masih muda atuh ya Allah. Satu ya. Silakan. Perempuan. Berapa usia cucu? Setahun. 1 tahun. Ya. Berat badannya 7 kilo lebih. 1 tahun. Tapi badannya enggak gemuk. Ya. Usia balita Naisa harusnya berapa kilo? Terhindari dari stunting. Iya. 1 tahun. 1 tahun 7 kilo Bu, ya? Iya, bukan. Berapa? Dia 1 tahun 7 kilo. Lebih. Ya. Lebih 3 osan. Gitu. Terus diteruskannya kumaha? Terhindari dari stunting harusnya di mana? Biar terhindar dari stunting gimana katanya? Silakan Bu Bidanku. Susah makan Umi. Susah makan katanya Bu, ya? Gimana? Umi atuh gaduh deui. Saha teh? Anak. Umi. Umi harus punya lagi anak gitu? Iya. Umi mah udah steril. Iya, udah diambil itunya kan. Udah nggak bakalan, jadi bebas nggak? Aduh, sudah usia lanjut atau Mama Irma. Udah cukup dengan cucu aja, cucu juga banyak. Terima kasih. Ya sama-sama Mama Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irma ya dari Rancakalong. Nah, gimana Bu Cucu? Ya, selamat siang Bu Irma. Mungkin kami mau mencoba menjawab.
Sebenarnya sih kalau lihat untuk berat badan kan, kalau untuk stunting itu tidak hanya berat badan saja gitu ya. Jadi berat badan, tinggi badannya berapa, nanti ibu bisa konsultasi secara teknis ya dengan ibu bidannya gitu ya Bu ya. Mungkin nanti bisa diperiksa misalkan apakah ini masuk stunting, sudah menuju ke stunting apa enggak gitu. Tapi Bu, kalau usia 1 tahun panjangnya harus berapa, kilonya harus berapa? Ini ada standar WHO ya, berat badan anak usia 12 bulan atau 1 tahun. Kalau menurut berat badan normal rentan menurut WHO untuk laki-laki sih 8 sampai 10,9. Untuk perempuan 7,3 sampai 10,4. Ini lihat dari berat badan ya. Jadi kita tidak bisa mendiagnosa langsung stunting gitu. Nanti kan dengan tinggi badannya berapa, ibu kan tadi tidak menjelaskan ya. Nah mungkin itu. Terus untuk tipsnya itu, jadi ibu ya sebenarnya sih pola asuh dan pola makan ya. Jadi kan kebanyakan makannya tidak sesuai, atau misalkan ya udah kalau nggak mau ya nggak mau. Terus si anaknya tuh malas makan karena sudah kenyang misalkan jajan lah, seharusnya kan rentan sebelum makan itu jangan dulu dikasih cemilan gitu, misalkan 2 jam atau 1 jam sebelum makan tuh jangan pagi-pagi dulu dikasih, keburu warna gitu ya. Nah itu mungkin salah satunya. Dan faktor lain juga tadi sudah dijelaskan, untuk penyebab stunting ini bisa juga karena penyakit infeksi, misalkan ada diare atau penyakit TB gitu. Nanti untuk lebih jelasnya ibu bisa periksa ya Bu ke bidan desanya atau misalkan petugas gizi yang ada di puskesmas terdekat. Nanti apakah ini misalkan, terus untuk berat badannya juga harus dipantau nih tiap bulan. Nah kalau misalkan 2 bulan berturut-turut tidak naik, ini harus segera dikonsulkan. Jadi nanti kan kalau masih tetap aja kan, nanti kalau berat badan tuh harus naik ya. Jadi nanti ada garis merah, ada garis yang pita hijau. Nanti bisa kan lihat di KMS-nya ya, di buku KIA-nya. Nanti ibu bisa lihat ya Bu ya. Nah bukan itu Pak Dadan mau bantu jawab juga. Satu lagi ini kan tapi dari mama yang berbeda. Kalau misalnya anak tidak suka makan itu cenah zaman baheula mah Bu sok dicekok cenah gitu. Apa zaman sekarang masih bisa nggak dicekok makan 1 tahun bisa nggak mau makan, boleh nggak gitu ya? Nah itu terima kasih ya untuk Ibu Cucu di Paseh. Ya terima kasih untuk yang punya cucu perempuan. Salah satu upaya untuk menanggulangi atau mencegah stunting itu, pertama anak itu harus dikasih makanan yang berprotein tinggi, terutama protein hewani. Jadi biasa tuh pasien telur, pasien susu. Nah selanjutnya juga sering rajin-rajin diperiksa jantan di pariosa tanapika posyandu itu, jangan hanya karena dia punya penyakit, rutin gitu kan, tidak sehat atau tidak sehat waktu itu. Dan yang tadi pola asuh makan. Jadi mana mungkin anak kita dikasih sama kita makan mau enak apabila udah didahului oleh jajan dengan perasaannya yang sangat tinggi gitu kan, ciki gitu kan, ini sejenis snack gitu kan, ya kan belum apa-apa mereka ya udah nggak mau gitu kan. Makanan rumahan kita akan kalah rasanya dengan itu. Nah itu salah satunya itu untuk makan di pasian atuh. Jadi waktu natuang manu tadi teh saja untuk makan di pasian naon. Nah iya membade tuang sana naon tos di pasihan kemang gula atau permen anu rasa manis. Rasa manisnya itu otomatis akan menghilangkan nafsu makan. Itu betul. Sangat sangat kita sendiri gitu kan. Kita juga gitu kalau lapar-lapar, kalau nggak ada makanan kan permen. Wareg.
lumayan lah. Tawon selera urang teh yang lidah ulang mudah itu. Seperti itu. Jadi yaitu yang paling utama Ibu untuk supaya anak tidak stunting itu yaitu kebutuhan asupan gizi terutama protein hewani. Siap. Nah, yang tadi untuk masalah cekok sebenarnya karena zaman baheula itu mitos ya. Bukan mitos, mungkin itu salah satu upaya. Itu salah satu upaya. Karena kalau dicekok kuno berarti proteinnya mah ku koneng cenah Bu, pakai tarasi baru tarasinya mungkin proteinnya sekarang kita sudah modern, tinggal konsultasikan aja ke dokter ya. Kalau mungkin di tingkat desa bisa konsultasi ke bidan desa atau ke petugas kafe yang apalagi bayi yang dikasih terasi sama makanan yang lain itu kan kayak koneng gitu. Itu bisa nggak? Nah, ini ada bubir ada apa ini katanya kan kondisi perutnya gitu. Kan kita itu umpamanya 0 sampai 6 bulan itu udah wajib tong di pasien tua ngeunah naon cekap ku ASI. Nah itu ya. Barulah dari 6 sampai usia 2 tahun baru susu masih tetap tambah pendamping ASI. Jadi pendamping ASI pun untuk sembarangan tuh ujung-ujung. ABG alim. Kalau nggak tarasi. Anu 7 bulan tuh makan gorengan, bala-bala. Di bawah itu mungkin betul juga. Gitu kan, meskipun secara kesehatan tidak higienis. Iya betul, jangan ya. Tapi tujuannya bukan di bawahnya, tapi lembutnya itu. Sekarang mah mungkin usia 6 sampai 9 bulan makanan yang lembut sekali gitu. Jadi jangan dibawang ya. Jangan dibawang, dilembutkan, tapi dain mah ngebawangin juga. Namanya galah kayaknya ya Pak. Mungkin rasa kasih sayang orang tua di waktu itu belum tahu caranya. Betul. Tapi terserah sebelum nama tujuannya bukan yang lembut, melembutkan untuk itu. Tapi bobotnya dan gitu. Kata-kata cekok dengan koneng, terasi gitu ya itu ganti dengan protein ya. Itu ya. Jadi harus sudah mulai pintar ya jadi ibu juga ya sekarang ini karena beda ya. Beda Kumargi Pangitan mengasuh anak itu harus sesuai dengan zamanna. Iya betul. Da orang mah meureun di pasien tarasi di mam, teu di pasien gantu meureunnya kitu orang mah. Kamu mah ayana Pangitan cekok aya tarasi unggul. Vitamin C, suplemen C. Kebayang. Orang udah pakai pempas atau betul saya. Iya. Kalau ibu juga orang pakai pempas kan. Kata dasar emot. Emot di pasien tarasi dicekok kayaknya. Gara-gara buku tarasi. Ya baik. Baik sebelum dilanjutnya mungkin masih ada padanannya. Sedikit aja. Ya, siap. Gini. Di Kabupaten Sumedang tadi yang kami informasikan bahwa rata-rata ibu melahirkan atau punya anak itu sudah mendekati ideal. Idealnya itu kan di 2,01. Di 2,02. Nah, Sumedang sendiri udah 2,03. Jadi mun rata-rata teh panginten mang jadi nu boga budak teh rata-rata 2 langkung sakedik. Oh, gitu. Jadi udah sesuai dengan planning. Ya udah planning nasional. Iya Pak, udah kebayang sekarang itu kalau 2 aja udah waduh susahnya gimana gitu ya sekolahnya kan mahal gitu ya belum ini itunya apalagi dikasih 4-5 anak gitu 2 aja kayaknya alhamdulillah jadi udah terkontrol lah. Tapi ini juga harus menjadi pertimbangan jangan-jangan sampai seperti di negara Batu susah juga. Kira-kira di sini itu adalah angka yang standar lah 2,01, 02, 03 sampai 04 itu. Juga rata-rata di Sumedang itu orang udah 81% pasangan usia subur itu sudah ber-KB. Tapi hanya metodenya yang tadi itu belum yang jangka panjang seperti itu. Jantannya sehingga insya Allah lah sudah mulai terkendali. Dari 81% itu berarti tos hanya tinggal 19% itu yaitu makan yang ingin punya anak atau ingin nambah anak dan sebagainya. Juga yang paling membanggakan itu tapi ini bagian dari upaya untuk penurun stunting diharapkan
KB pasca persalinan itu menjadi prioritas. Jadi setelah persalinan langsung KB. Itu berapa jaraknya? 42 hari. Jadi sudah masa itu sudah KB karena banyak pilihan KB di sana. Iya. Nah, tinggal nanya aja ke Bu Bidan mau pilih apa, mau pilih IUD, mau pilih implan, mau pilih suntik. Jadi kalau Ibu Bidan itu udah paket mungkin ya Bu selama 4, kecuali kecolongan ya Bu Bidannya. Nah, karena kalau itu terjadi tidak sampai KBPP, itu risikonya tadi itu kecolongan, segeteling murang kalihna gitu kan, sehingga nanti ada kehamilan yang tidak diinginkan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya silakan langsung. Ini Umi. Ya. Kenapa anak menyusui dibatasi, Umi? Kenapa anak dibatasi? Terus? Ya, menyusuinya. Menyusuinya. Iya. Dari 0 sampai 2 tahun. Iya. Tapi bapaknya nggak dibatasi, Umi. Curang, Umi ya? Curang ya? Nah, seumur-umur bapaknya mah. Iya. Terus? Ya ini makasih pantun aja ya, Umi. Ya siap. Pantun saja. Iya. Ya, buat bapak sama ibu ya. Iya, silakan. Dua anak di atas ranting. Cakep. Di atas sorotan ada gergaji. Cakep. Dua anak tidak stunting. 3 kesehatan dan makanan bergizi. Makasih. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih ya untuk pantunnya. Wah, luar biasa katanya begitu, harus jaga kesehatan. Ya, baik, silakan nanti kalau punya pantun-pantun yang berkaitan dengan kesehatan. Ini kita biasanya ada setiap jam 9 lempar pantun sekenanya, itu lebih ke kesehatan, apa tema-tema gitu ya. Ini udah biasa Yusan itu dengan pantunnya gitu Bu Cucu ya, mengingatkan gitu ya. Baik, seperti itu. Bapak masih cekap ya. Baik, sebelum statement terakhir kita ada yang lewat dulu. Yang mulia, bagaimana cara kita menguasai Indonesia? Mudah saja. Pertama kita serang anak mudanya. Kita hasut mereka untuk nikah muda. Lalu kita sibukkan mereka dengan persiapan ina-ino. Wow, seperti apa itu yang mulia? Foto prewedding, pilih baju, cari gedung, make up dan lain-lain. Sehingga mereka lupa untuk periksa kesehatan dan cek kesiapan kehamilan. Polos sekali mereka yang mulia. Padahal kan itu yang paling penting. Kalau sudah kena stunting, anak-anak gagal tumbuh, gagal berkembang, generasi masa depan bakal tumbang. Semuanya, ayo selamatkan masa depan bangsa. Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Pesan heroik ini disampaikan oleh BKKBN. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, DPP KB P3A Kabupaten Sumedang. Sahabat Yusan di Sumedang Kandang dan sekitarnya, baiklah, kita tadi sudah sangat banyak sekali obrolan kita dari A sampai Z. Mudah-mudahan nanti lebih ke temanya umum ya, yang dilaksanakan oleh DPPKB 3A ya, P3A tadi, karena memang 5 indikator dari Ibu 4 indikator ya, 4 indikator. Nah, nanti silakan untuk yang mau kuis nih ya, 1 orang aja, tapi hanya dikasih waktu beberapa detik dari sekarang yang masih apa, sambil berjalan aja ya nanti di acara berikutnya. Untuk pertanyaannya, apa 4 indikator yang tadi disebutkan oleh Pak Dadan ya, silakan dari peran DPPKB P3A, silakan langsung masuk di telepon atau boleh di WA aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, baik, sebelum sahabat Yusan menjawab pertanyaan, ada statement terakhir dari Ibu Juju sebagai advokasi sekaligus juga Pak Dadan yang luar biasa hari ini hadir untuk kita semua menyapa sahabat Yusan di rumah atau dimanapun berada. Silakan Bu Juju. Terima kasih atas atensinya ya. Banyak sekali yang bertanya, berarti
Mungkin kalau waktunya lama bisa ini ya, bisa sampai malam ini ya. Nah, betul, asik karena soalnya ini ada laki-lakinya, ada sterilnya lagi gitu. Bisa nanti program khusus ya. KB pria apa ada. Nah, itu. Ya, siap. Ya mungkin dari kami terkait ini yang sedang kita fokus yang paling utama itu terkait dengan stunting ya. Nah, untuk penanganan stunting ini bukan hanya tanggung jawab tenaga kesehatan saja atau DPPKB, tetapi tanggung jawab kita semua. Dengan gizi yang cukup, perawatan yang baik, dan dukungan lingkungan, kita bisa memutus rantai stunting. Nah, mungkin itu ya. Dan juga nanti untuk quick win selanjutnya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan di Kabupaten Sumedang ya Bu ya. Dan masyarakat tahu gitu setelah ada informasi melalui Yusan Media ya, nanti kita sampaikan kembali Bu ya. Mudah-mudahan jadi masyarakat untuk kupernya tahu sekarang mau abdi terus jadi gati gitu ya. Nah, itu mungkin salah satunya. Terima kasih, ditutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak? Ya, siap. Mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul itu tidaklah mudah. Sehingga bagi terutama para remaja, para calon pengantin, berbijaksanalah dalam menentukan dan merencanakan pembangunan keluarga. Salah satu upayanya itu dengan melakukan ber-KB yang tepat sesuai dengan usianya. Sehingga diharapkan apabila kita berencana dengan keren, maka akan menjadi keluarga yang utuh dan berkualitas. Asik. Baik, terima kasih sahabat Yusan. Peran serta laki-laki dan kaum remaja merupakan satu tumpuan harapan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Yusanti Mariam atau Umi dan juga Bu Juju dan juga Pak Dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu dengan materi lainnya dari DPPKB P3A. Insya Allah kita akan bakal hadir lagi untuk menjumpai sahabat Yusan di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.